Oke, nama saya Muhammad Huldan Alfaris, NPM 221705177. Sekarang saya akan menjelaskan kuis keempat, yaitu pembelajaran tentang clipping algorithm, polygon clipping algorithm. Untuk pipeline-nya itu ada aplikasi geometri, rasterization, dan screen. Geometrinya ada model dan camera transformation. Ini koordinat, kamera koordinat. Ini objek koordinat, kamera koordinatnya ke lightning, projection, lalu ke clipping dan window viewport transformation. Jadi clipping itu berdasarkan dari kata clip yang secara umum memiliki arti memotong. Dalam ilmu grafika komputer, clipping merupakan proses pemotongan objek sehingga hanya bagian objek yang berada di dalam area tampil. Itu namanya viewport, yang dapat dilihat oleh user, sedangkan bagian objek yang berada di luar area tampil akan disembunyikan. Untuk definisi clipping, sebelum melakukan proses clipping terlebih dahulu harus ditentukan bentuk dan ukuran clipping window, yaitu area di mana suatu objek dapat diproses dan ditampilkan. Clipping window dapat berupa segi 4, segitiga, lingkaran, elips, poligon, dan lain-lain. Lalu ada ini, clipping itu metode untuk hanya menampilkan garis pada area yang terlihat. Jadi dari gambar penuh kayak gini di clip kotak ini, jadi yang muncul hanya yang di clip di kotaknya. Tekniknya itu ada vertex clipping, line clipping, polygon clipping. Vertex clipping itu teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan vertex clipping cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan rumus umum X-min lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan X-max. Lalu untuk Y-min lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan Y max. Untuk X-min, X-max, Y-min, dan Y-max merupakan batas maksimum untuk clipping window yang berbentuk persegi 4 dengan posisi standar. Agar teknik ini dapat dijalankan, kedua kondisi di atas harus terpenuhi. Jika ada sebuah titik yang tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka titik tersebut tidak akan muncul pada viewport. Contoh kasus terhadap dua buah titik, yaitu P1 22 dan P2 3,6 dengan X-1, X-max 5, Y-1 dan Y-max 5. Jadi ditaruh dulu titiknya P1 dan P2, dan untuk koordinat clippingnya ini yang ini tadi, jadi ditaruh aja untuk Y-min, Y-max, Y-max, X-min, dan X-max. Jadi clipping window-nya kotak seperti ini. Lalu line clipping itu diproses dengan melakukan inside-outside test, yaitu memeriksa kedua titik ujung dari garis tersebut. Berdasarkan tes tersebut, garis dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Invisible, yaitu garis yang tidak terlihat sepenuhnya berada di luar clipping window. Half partial, garis yang terpotong sebagian oleh clipping window. Full partial, garis yang terpotong penuh oleh clipping window dan melintasi clipping window. Visible, garis yang terletak di dalam clipping window. Jadi ini invisible, itu ada di luar clipping window-nya. Half partial itu ada setengahnya dimasuk ke dalam clipping window. Full partial itu semuanya masuk, cuman ada bagian kecil yang tidak masuk atau melintasi ini clipping window-nya. Lalu untuk visible itu semuanya masuk ke clipping window. Untuk line clipping, penggambarannya seperti ini dari awal, mulai, lalu pertama baca garis, lalu baca clipping window, check and point. Kalau visible kita balik lagi ke dibaca garis, baca clipping window, lalu jika invisible kita langsung ke gambar garis. Jika check and point yang nggak ada, jadi ke line clipping, gambar garis lalu end. Ini tadi yang visible dan invisible. Kalau fully visible di dalam,
fully invisible di luar, partial itu beberapa bagian masuk ke window-nya. Lalu line clipping algorithm ada Cohen-Sutherland, midpoint subdivision, dan Liang-Barsky. Pertama, Cohen-Sutherland ada 3 kategori garis: tampak, tidak tampak, dengan garis. Untuk garis tampak, jika garis terletak di dalam jendela, yaitu kedua titik ujung garis terlihat di dalam window, garis tampak dan akan ditampilkan apa adanya. Kalau tidak tampak itu jika sebuah garis terletak di luar window, garis itu tidak akan terlihat dan ditolak. Sama seperti yang sebelumnya, jika salah satu dari pertidaksama berikut termenuhi, maka garis dianggap tidak tampak. Seperti ini, misalkan X1, Y2, dan B. X2, Y2 adalah titik akhir garis. X-min, X-max adalah koordinat window. Y-min, Y-max juga koordinat window. Lalu pembentukan garis. Jika garisnya bukan kasus garis tampak ataupun garis tidak tampak, maka garis dianggap sebagai kasus terpotong. Pertama-tama, kategori suatu garis ditemukan berdasarkan 9 bagian. Ke-9 bagian tersebut diberi kode. Setiap kode terdiri dari 4 bit. Jika kedua ujung garis memiliki bit ujung 0, maka garis tersebut dianggap terlihat. Ini untuk visualisasinya. Untuk langkah pertama, hitung posisi kedua titik akhir. Jadi untuk bit 1, X min X, bit 2, X min X max, bit 3, Y min Y, bit 4, Y min Y max. Jadi sin A itu sama dengan 1 jika A positif, sin A sama dengan 0 jika A negatif. Lalu untuk langkah kedua, dilakukan operasi OR pada kedua titik akhir. Untuk langkah ketiga, jika operasi OR menghasilkan 0000, maka garis dianggap tampak. Jika tidak, lakukan operasi AND pada kedua titik akhir. Jika operasi AND tidak menghasilkan 000, maka garis tidak tampak. Jika tidak operasi AND menghasilkan 000, maka garis dianggap sebagai kasus terpotong. Untuk langkah keempat, jika sebuah garis terpotong, temukan perpotongan dengan batas window M sama dengan Y2 min Y1 atau X2 min X1. Jika bit 1 adalah 1, garis berpotongan dengan batas kiri Y3 sama dengan Y1 plus M dalam kurung X min X1. Ini visualisasinya. Langkah 4, jika sebuah garis terpotong, temukan perpotongan dengan batas window M sama dengan Y2 min Y1 atau X2 min X1, Y3 sama dengan Y1 plus M X max min X1, itu jika bit 2 adalah 1. Garis berpotongan dengan batas kanan. Ini juga sama jika, tapi ini untuk Y2 min Y1 atau X2 min X1. Ini bit 3. Untuk bit 3, jika bit 3 itu garis 1, perpotongannya X3 sama dengan X1 plus Y min Y1 atau M per M. Lalu untuk bit 4 adalah 1, garis berpotongan dengan batas atas X3 sama dengan X1 plus Y max min Y1 per M. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.